Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Nur Komariah, mahasiswi akuntansi Universitas Gunadarma. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul The Search of an Economic State Variable for Intertemporal Asset Pricing, Evidence from Jakarta Stock Exchange. Yang pertama yaitu pokok permasalahan. Pokok permasalahan di sini yaitu menemukan hubungan antara CIPM 3 faktor yang menonjol dan fitur dinamis CIPM antar temporal dengan mencari variabel keadaan ekonomi ex ante sederhana. Teori pendukung. Menurut Engel tahun 1982 dan Boler-Slave tahun 1986, tidak seperti pengembalian yang diharapkan konstan yang diasumsikan dalam CIPM faktor tunggal, telah diamati bahwa distribusi pengembalian bervariasi dari waktu ke waktu. Menurut Merton tahun 1973, ada dua faktor yang secara teoritis berasal dari CIPM antar temporal, faktor pasar dan faktor lindung nilai. Variabel status digunakan untuk mengidentifikasi faktor lindung nilai. Yang ketiga ada Nilsson dan Vassallo tahun 2001 menetapkan dua variabel yang relevan untuk CIPM intertemporal, yaitu rasio Sharpe instan mewakili faktor pasar dan tingkat bunga real mewakili faktor lindung nilai. Menurut Fama dan Friends tahun 1992, 1995, 1996, Jagannathan dan Wang tahun 1996, penelitian terbaru menunjukkan bahwa spesifikasi faktor tunggal model penentuan harga aset tidak tepat. Selanjutnya yaitu menurut Fama dan Friends tahun 1995 berpendapat bahwa premi konsisten dengan versi multifaktor. Merton tahun 1973 antar temporal CIPM di mana ekuitas pasar dan proksi ekuitas pasar buku ke pasar untuk sensitivitas terhadap faktor risiko dalam pengembalian. Menurut Penman 1991 menemukan bahwa saham dengan book to market yang rendah lebih menguntungkan daripada rasio book to market yang tinggi untuk setidaknya 5 tahun formasi portofolio. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian data. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 1091 sampai 2001. Kriterianya yaitu 1. Laporan keuangan perusahaan dan data yang diperlukan untuk menghitung semua variabel operasional harus tersedia. Yang kedua, perusahaan yang dipilih memiliki rasio ekuitas book to market yang positif. Kemudian jenis datanya data sekunder, kemudian populasi dan sampel, jumlah pengamatan tetap adalah 923, dengan demikian 923 pengamatan digunakan dalam setiap regresi sampel penuh. Dari 923 pengamatan, 511 pengamatan bulanan jatuh pada periode stabil dan sisanya dalam periode tidak stabil. Selanjutnya itu hasil dan interpretasi penelitian. Yang pertama, hasil estimasi ordinary least square model 1 selama periode sampel penuh, kesimpulan tentang peran tiga variabel yaitu beta, MA, dan BM konsisten dengan CIPM 3 faktor. Ketiga variabel tersebut signifikan apakah dijalankan bersama atau individual. Dengan demikian, CIPM 3 faktor berlaku dalam kasus ini. Yang kedua, hasil estimasi OLS model 1 ketika data dipecah menjadi kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil. Hasilnya menunjukkan perbedaan substansial dalam estimasi koefisien di dua kondisi ekonomi yang berbeda. Hasil ini mendukung H1 yaitu kondisi ekonomi stabil dan tidak stabil, mempengaruhi hubungan beta, ME, dan BM dengan pengembalian portofolio. Selanjutnya yaitu model lengkap, menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu beta, ME, dan BM secara signifikan terkait dengan pengembalian saham. Namun, istilah interaksi model penuh menunjukkan hasil yang berbeda. Tidak ada satupun yang signifikan.
Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa hubungan ketiga variabel dengan pengembalian portofolio berbeda di bawah kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil, tetapi besarnya perbedaan tidak dapat diamati. Selanjutnya yaitu model 1 ketika data dipecah menjadi kondisi ekonomi ekspansif dan restriktif. Regresi sampel yang dipisahkan menggunakan kondisi ekonomi ekspansif dan restriktif tidak menunjukkan perbedaan substansial dalam estimasi koefisien. Tanda-tanda dan signifikasi estimasi koefisien konsisten di bawah isolasi atau model penuh. Berbeda dengan hasil yang disajikan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil. Dari hasil ditunjukkan bahwa variabel keadaan ekonomi yang diusulkan yang dapat memisahkan kondisi ekonomi menjadi kondisi ekspansif dan restriktif tidak dapat digunakan secara kuat untuk mengidentifikasi premi risiko yang berbeda-beda dari waktu CAPM 3 faktor. Namun, waktu yang bervariasi dari premi risiko yang terpasang dalam CAPM 3 faktor ditunjukkan oleh hasil regresi menggunakan pemisahan kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil. Fama dan Friends mengklaim bahwa variabel MA dan BM dalam 3 faktor CAPM dapat menangkap variabel keadaan ekonomi mungkin tidak benar. Dengan demikian, pencarian variabel keadaan untuk CAPM intertemporal belum berakhir. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Hasil tes menggunakan sampel lengkap mengkonfirmasi bahwa CAPM 3 faktor berlaku dalam kasus ini. Bahkan, kepentingan utama dari penelitian ini adalah untuk menghubungkan CAPM 3 faktor dengan fitur dinamis CAPM intertemporal. Premi risiko yang terkait dengan CAPM 3 faktor diamati. Apakah mereka berperilaku berbeda dalam kondisi ekonomi yang berbeda? Secara keseluruhan, bukti mendukung hubungan antara 3 faktor CAPM dan CAPM antar temporal. Ukuran variabel keadaan ex ante sederhana harus ditemukan untuk menangkap variasi antar waktu dalam pengembalian saham yang diharapkan. Selanjutnya yaitu kritik terhadap artikel. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah menggunakan metode dan prosedur penelitian yang tepat. Penulis sudah menjabarkan hasil penelitiannya secara jelas dan lengkap, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Namun, alangkah lebih baik apabila teori yang dijabarkan lebih mendalam lagi agar penelitian tersebut lebih lengkap lagi. Selanjutnya yaitu future research. Untuk penelitian yang akan datang, dapat dilakukan pencarian variabel ekonomi negara yang mengikat berbagai waktu premi risiko yang melekat dalam CAPM 3 faktor dan CAPM antar temporal Merton 1973 secara keseluruhan. Bukti mendukung hubungan antara 3 faktor CAPM dan CAPM antar temporal. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.